Kami sudah meninggalkan pekerjaan yang haram dan juga yang mengandung syubhat. Kami berdagang dan qadarullah selama pandemi kami terdampak dan mencoba untuk mencari pekerjaan lagi. Namun sampai sekarang belum dapat. Apakah ini dikarenakan karena dosa kami terdahulu? Ketika kita menyikapi sebuah musibah atau kondisi apapun yang tidak nyaman, baik berkaitan dengan kesehatan kita, dengan fisik kita maupun ekonomi kita, memang bagian dari cara agar kita tidak suudzon kepada Allah adalah kita kembalikan kepada diri kita. Fattahim nafsak, tuduhlah dirimu sendiri sebagai penyebabnya. Sebab tidak ada apapun musibah di alam ini kecuali karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi, sebabnya adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia. Cara ini kita lakukan dalam rangka untuk menghindari apa jemaah? Potensi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak bisa kita pastikan. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk diagnosis. Bapak sakitnya apa, Pak? Nggak bisa tidur, jantung suka berdebar-debar, darah tinggi dan seterusnya. Oh, sebentar dulu. Bapak biasanya kayak gini, Pak ya? Biasanya kayak gini. Disebutkan satu demi satu dosanya, ditebak dosanya ya, Pak ya? Bukan seperti itu. Karena nggak bisa dijadikan sebagai alat diagnosis. Itu kita lakukan ketika terjadi. Saya kok mengalami kayak gini. Oh, mungkin bisa jadi karena dosa saya di masa silam. Sehingga dengan keyakinan itu, maka kita berharap semoga musibah yang saat ini kita alami bisa menjadi kafarah untuk dosa kita di masa silam. Dan itu tidak selamanya. Karena seorang mukmin yang dia meninggalkan sesuatu yang haram tidak mungkin akan ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Kita perlu punya keyakinan semacam itu. Dulu orang-orang musyrikin menganggap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang ditipu oleh agamanya. Allah ceritakan dalam Al-Quran ketika orang-orang musyrikin itu memberikan komentar kepada orang-orang yang beriman sebelum peristiwa perang Badar, yang mereka siap untuk memberikan apapun, hartanya, bahkan jiwanya, siap untuk berkorban demi Islam. Padahal secara perhitungan Muslim ini lemah, jumlah pasukan mereka sedikit melawan pasukan yang jumlahnya lebih banyak. Kok ini berani-beraninya dia nantang? Tetap dihadapi itu pasukan orang kafir. Orang musyrikin ada yang berkomentar, gharraha ula'i dinuhum. Gharraha ula'i dinuhum. Mereka ini orang yang ditipu oleh agamanya. Dan itu disebabkan karena suudzon kepada Allah Ta'ala. Yadhunnuna billahi dhannas saw. Mereka punya suudzon kepada Allah. Bentuk suudzonnya itu apa? Mereka punya anggapan Allah tidak akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagaimana mungkin Allah tidak akan menolong mereka? Padahal Nabi dan para sahabat ini sedang memperjuangkan kebenaran. Sehingga itu bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin itu terjadi di masa sekarang. Ada sebagian orang yang dikomentari oleh orang awam. Kamu ini loh pekerjaannya sudah bagus, kantornya adem, berangkat rapi, nanti ada antar jemput, mobil plat merah misalnya, atau mobil dinas, tinggal masuk saja, bisa pakai sepatu. Kok Anda keluar dari pekerjaan ini? Kau mau nyari apa? Sudah usia 50 ke atas, mau daftar kemana nggak mungkin bisa diterima. Sudahlah dagang kecil-kecilan. Orang awam komentar, jangan-jangan dia ditipu sama ustadznya. Ada sebagian orang yang mengomentari ibu-ibu yang pakai jilbab besar. Ini ibu-ibu pakai jilbab besar dalam suasana yang serba panas. Masya Allah, Pak, itu apa nggak kepanasan? Yang nggak pakai jilbab saja kepanasan ya. Apalagi yang pakai jilbab segede itu, warnanya gelap lagi. Oh, mungkin itu ditipu sama alirannya. Mirip seperti komentar dulu. Gharraha ulai dinuhum. Mereka ini ditipu oleh agamanya.
La haula wala quwata illa billah. Tanamkan keyakinan jamaah. Mungkin dalam situasi tertentu di posisi trial and error Anda masih belum berhasil. Ada satu masa di mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran untuk rezeki Anda sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.